baru saja kembali pulang ke Indonesia minggu lalu ya kayaknya ya, dan udah nggak jet lag lagi harusnya. Oke, langsung aja silakan Tia. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, halo. Sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Mas Aman, Roland, jelas, apakah aman ya? Oke. jelas. Ya, halo semuanya. Aku Tia. Alhamdulillah, kemarin aku udah wisuda tanggal 17 Mei. Em, Mungkin aku bisa cerita dari awal kali ya, alurnya. Nah, daftar itu di Desember 2023 itu aku final interview untuk tambah samba. Prosesnya itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu aku feel Mungkin aku mundurin apa dikit kali ya, dari tiba-tiba apa? langsung interview. Mungkin sorry, aku belum memperkenalkan diri juga Oh tadi. ya ya ya, Aku oke. Roland Wiryawan, aku sebagai salah Hmm, satu komite dari Tambah Samba yang merupakan perwakilan dari alumni USC Indonesia. Aku juga komite di alumni USC Indonesia dan hmm, salah satu selection committee lah untuk ya. Tambah Samba. Nah, Tambah Samba ini adalah satu-satunya beasiswa yang berasal dari perhimpunan alumni di perhimpunan alumni kampus, yaitu alumni USC di Indonesia. USC sendiri adalah kepanjangan dari University of Southern California, dan lewat kemurahan hati dari donatur, ada Pak Boy Tohir dan Pak Edwin Suryajaya, kita membuat Tambah Samba Scholarship. Tambah itu dari Tohir, dan Samba dari Suryajaya. Itu kali ya sedikit tentang Tambah Samba, dan memang kita dari seleksi juga kita bersama-sama, dan saya pikir yang membedakan dengan beasiswa lain adalah beasiswa ini mungkin terasa lebih lebih kekeluargaan kali ya, karena memang em, tapi yang mungkin tadi itu udah masuk ke detail kali. Kita lanjut ke Tia. Silakan Tia. Ya, mungkin aku bisa cerita dari awal ikut beasiswa ini. Jadi waktu waktu angkatan aku itu aku daftar tahun 2023. Kemudian kita ada 4 tahap waktu itu. Tahap pertama fill form, itu ada question, itu jawab semua. Kemudian tahap kedua itu ada buat video sama submit beberapa dokumen. Tahap ketiga itu interview dengan Aussie Committee. Waktu itu juga ada dari perwakilan donor. Nah, tahap keempat itu udah top six, eh, 6 besar. Nah, itu dengan Profesor Calvert dan former program direktur ada Profesor Dropney. Nah, kemudian pengumumannya itu Januari tahun 2024. Alhamdulillah kepilih. Eh, Kemudian kita berangkat itu bulan Juni karena programnya itu 1 tahun, jadi start di summer, selesainya juga di summer gitu. Jadi meskipun kemarin wisudanya 17 Mei itu kita masih ada kuliah di summer. Nah, itu depends. Ada beberapa orang yang ambil tersisa cuma 3 unit, ada juga yang tersisa 9 unit, itu depends. Nah, kalau aku kemarin, aku tersisa hanya satu mata kuliah, 3 unit, karena aku ambil banyak unit di spring. Seperti itu. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya ke aku bedanya apa sih sama full time MBA gitu kan, yang 2 tahun. Kalau aku sendiri, jujur aku lebih prefer IBR karena consider pengalaman kerja aku yang udah lebih dari 7 tahun. Jadi di IBR aku khusus, terutama di cohort aku ya, mungkin setiap tahun itu beda-beda, tapi overall tuh hampir sama. Nah, untuk di angkatan aku itu average age-nya itu 36 tahun. Kita terdiri dari 14 country, 14 negara. Kemudian apa lagi ya? Hmm, di IBER itu sendiri, kita ada program namanya DLP. Jadi DLP itu kita company visit ke 3 state di US. Pas angkatan aku tuh kita ke San Francisco, kita ke Seattle, sama kita ke Chicago. Nah, di situ kita company visit, kalau sempat juga ke McDonald,
kemudian ke perusahaan airline yang di sana. Terus yang namanya MBA, kita nggak lupa adanya networking event. Nah, di sana juga kita ketemu dengan alumni-alumni USC, kita membuat networking dengan mereka seperti itu. Nah, jujur, uh, ya mungkin memang kita intens banget. Jadi dalam satu tahun itu ada 6 term, satu term itu 6 minggu. Nah, bayangin teman-teman. Dan kita satu tahun itu terdiri dari 56 unit. Bedanya full time MBA, mereka 63 unit. Nah, bayangin. Hampir sama kan, bedanya cuma 6 unit aja gitu. Cuman kita harus selesai dalam setahun. Dan memang intens, tapi jujur itu fun banget. Seriously. Aku aja masih kangen gitu masa-masa kuliah walaupun udah lulus. Nah, terus apalagi ya, selebihnya itu sama, dosennya itu sama. Dosen yang ngajar di IBER tuh sama dengan dosen yang ngajar di full time gitu. Terus untuk elektif pun kita bisa satu kelas dengan program master yang lain. Bahkan aku bisa sekelas sama anak-anak dari Master of Finance, Master of Supply Chain, dari MBA full time juga dan MBA part time juga. Kita bisa satu kelas sama mereka gitu untuk elektif. Tapi memang untuk core teman kita ya semua itu anak IBER untuk core ya, untuk core course. Untuk yang elektif itu sama. Termasuk untuk klub, klub juga kita nyampur dengan anak-anak full time MBA dengan part time kayak gitu. Kayak aku kemarin sempat ikut finance club itu temanku anak part time, anak full time. Jadi banyak temennya gitu. Jangan worry. Jadi overall aku bisa bilang sama aja tapi untuk beberapa hal itu berbeda. Yang pertama KDLP, IBER ada, full time, I don't think mereka ada gitu. Terus yang kedua adalah jumlah unitnya. Jumlah unitnya itu kita 56 dan mereka 63. Dan memang kita intens dalam satu tahun. Itu aja sih menurutku perbedaannya. Oh ya sama class size. Class size kita lebih kecil, sekitar 50 orangan. Di angkatanku itu ada 54. Kemudian selain itu apalagi ya? Average. Average. Dari average age-nya kita 36 tahun dan pengalaman kerjanya rata-rata 12 tahun gitu. Jadi kalau misalnya Mbak atau Mas udah pengalaman kerjanya lebih dari 7 tahun, aku rekomen iBear gitu. Itu sih Mas yang bisa aku ceritain. Thank you, Tia. Mungkin Ya. kalau kita mundur sedikit, Mhm. proses seleksinya itu apakah tambah samba itu mengikuti IBER sendiri dalam arti syarat-syaratnya, misalnya nilai TOEFL atau pakai nilai Mhm. IELTS, dan apakah memang yang sering menjadi pertanyaan dari kandidat-kandidat applicants itu, apakah perlu namanya GMAT atau GRE gitu? Ya, ya. Sebenarnya syaratnya bisa dilihat di websitenya. Itu bisa untuk IBER ya. Pada saat angkatanku bisa terima IELTS dan TOEFL IBT gitu. Nah, untuk GMAT sebenarnya di IBER itu ada GMAT waiver. Nggak cuman IBER sih. Semua MBA program pada angkatanku ya, itu ada GMAT waiver. Nah, caranya gimana? Untuk di USC itu, kita yang pertama harus submit application dulu. Nah, submit application artinya semua aplikasi kita udah ready, IELTS kita udah ada, kita udah jawab pertanyaan esai yang di website, semuanya udah ada kecuali IELTS. Nah, kemudian kita submit, kita bayar biaya application fee-nya, dan di situ kita request untuk GMAT waiver. Nah, itu butuh proses kira-kira 1 sampai 2 minggu. Apakah diterima atau tidak? Kalau misalnya diterima, berarti kita tinggal tunggu aplikasi kita apakah nanti ada interview invitation atau rejection gitu. Nah, kalau misalnya diterima, tapi kalau misalnya tidak, artinya kita harus tetap submit GMAT atau GRE kita gitu. Bukan berarti kita ditolak, tapi kita masih tetap harus submit gitu. Jadi kemarin aku pun apply GMAT waiver di USC. Prosesnya seperti itu. Oke, terus Hmm. mungkin pertanyaannya seputar kalau misalnya nih, mungkin sebelum aku lempar ke Floor ya, mungkin aku kasih beberapa Mhm. pertanyaan yang umum ya. Kak, aku Iya. pengen daftar, tapi misalnya pengalamanku itu cuman kerja cuman 4 tahun atau 5 tahun.
bukan Mhm. 6 tahun atau 7 tahun, boleh nggak sih apply dan apakah itu mutlak? Atau aku mungkin Mhm. langsung ketolak nih gara-gara pengalaman kerjaku Mhm. belum belum banyak Iya. gitu. To be honest, untuk pertanyaan itu kayaknya yang bisa jawab uh, IBER ya, IBER Admission Committee-nya dari USC gitu. Cuman kalau dari pihakku, menurutku nggak ada salahnya kalau kita mencoba gitu. Cuman memang standar syarat dari IBER itu pengalaman kerja di atas 7 tahun gitu. Bahkan di kelasku rata-rata 12 tahun pengalamannya gitu. Kalau misalnya kita lihat di website, rata-rata 10 tahun kalau nggak salah ya. Jadi, tapi kalau untuk ini pasti ditolak atau enggak ya, itu jujur aku nggak tahu yang bisa jawab admission committee, tapi kalau menurutku nggak ada salahnya coba aja gitu. Nah, ini ada pengalaman temanku, dia coba full time MBA, dia coba full time MBA, di situ dia memang ditolak gitu, tapi dikasih saran sama admission committee bahwa kamu kayaknya lebih cocok untuk IBER mengingat pengalaman kerja kamu udah sekian tahun seperti itu. Jadi bukannya bukannya nggak ada apa ya, feedback gitu. Jadi mereka menolak tapi dikasih feedback gitu. Untuk yang case 4 atau 5 tahun, menurutku coba aja. We never know if we never try. Aku nggak bisa bilang ditolak atau diterima gitu. Karena itu admission committee sih yang menentuin gitu. Cuma coba aja sih. Jadi mungkin eh, Mhm. memang benar-benar tergantung dari, jadi uniknya itu mungkin sama kayak beasiswa-beasiswa lain, Hmm. kita itu Mhm. jalannya paralel gitu ya, maksudnya antara selection committee dari alumni USC Indonesia, kemudian Mhm. kita kasih setidaknya di batch 2 kita kasih finalis kita ke Mhm. USC, kemudian diseleksi oleh USC, baru kemudian USC datang dengan beberapa Mhm. pilihan mereka dan kita menentukan top two, top two yang USC pilih dan kemudian kita pilih juga gitu. Tapi mungkin pertanyaan lain nih yang juga sering nanya ditanyakan seputar eh, beasiswa ini mencakup apa aja sih? Apakah cuman tuition atau juga living cost? Living cost kan di Los Angeles salah satu kota yang cukup mahal ya. Apakah cukup atau Ya. gimana? Silakan dia. Ya. Jadi beasiswa ini aku sangat rekomen karena mencakup semuanya. Mencakup tuition fee, terus mencakup biaya hidup, kita juga dapat asuransi di sana. Lagi aku, semua sih benar-benar semua kita gratis, tinggal datang Tiket, aja. tiket bolak-balik. Tiket juga. Jadi pada saat bulan pertama gitu ya, pada saat mau ke Amerika itu kita dapat uang. Aku boleh sebut nominal nggak sih atau nggak usah? eh nggak tahu aku juga. Ya pokoknya itu mencakup Harusnya nggak tiket lah, apa-apa. tiket berangkat dan tiket pulang gitu lah ya. Nah kemudian apa lagi ya? Ya pokoknya benar-benar gratis sih, gratis semuanya gitu. Sebenarnya Jadi, mungkin kalau hmm, kita ngomongin nominal, nominal khususnya uang hmm, bulanan, kita pun sama dengan beasiswa LPDP. LPDP. Hmm, Jadi itu mungkin ya, biar gampang kalau mau tahu tanya hmm, teman-teman LPDP juga. ya. Gitu. LPDP untuk di LA ya, itu sama, Karena LPDP juga hmm, berbeda-beda kan tiap kota. beda-beda. Which is Hmm, sebenarnya LA dan New York ya salah satu yang hmm, paling tinggi sebenarnya untuk ya, uh, per bulanan living allowance ya mereka ya, sebutnya. betul. Itu sih. Living allowance. Tapi untuk di LA, kalau kita nyarinya getol dan banyak reference dari teman, itu ada aja kok yang harganya di bawah 1.000 gitu, kayak 900-an. Itu Untuk apa benar-benar nih? Untuk tempat untuk ini, tinggal. tempat tinggal. Mungkin kita bahas Flat. dulu sedikit tempat-tempat tinggal nih, Tia nih. Mhm. Gimana sih tempat tinggal dan apa Ya, dengar-dengar kan super mahal, cukup apa enggak nih? Gitu. iya, ya. Silakan, Ya Tia. jujur, emang kalau tempat tinggal aku akuin tuh relatif mahal ya, untuk apalagi untuk daerah downtown.
Nah, cuman aku tuh tinggal di sekitar USC. Nah, memang average di USC sendiri pun di atas 1.200 sampai 1.500. Bahkan ada yang 1.800. Cuman somehow aku menemukan reference dari teman-teman gitu, tempat yang lumayan murah gitu. Itu 900-an, almost 1.000 sih. Nah, itu benar-benar saving money banget untuk yang lainnya, untuk uang makan. Bahkan aku bisa kok, masih bisa ngasih ke keluarga uang tiap bulan gitu. Jadi kunci utamanya sih menurutku tempat tinggal itu kalau bisa kita cari yang lumayan affordable gitu sih. Nah, sisanya bisa untuk uang makan. Bahkan untuk makan pun kalau kita pinter-pinter eh, ngatur uang ya, kita bisa saving juga kok gitu. Kayak kalau misalnya belanja di Rob gitu, itu ada aja diskonnya kayak tiap hari Kamis itu diskon ayam yang bener-bener ayam 1 ekor itu cuma $5. Aku kalau misalnya lagi mau hemat dan lagi males masak misalnya aku tiap Kamis ke sana gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya kalau Raup itu dia tiap hari tuh ada promonya kayak misalnya hari Selasa itu promo pizza pizza gede itu cuma kayak $6 kayak gitu. Nah, terus yang paling aku suka kalau di US tuh susu super murah. Cuma tiga dolaran itu dapat 1 galon yang 3,5 liter. Terus buah pun di sana murah gitu. Jadi ya paling Sebenarnya kalau mensiasatkan tahu harga, sebenarnya cukup murah ya. Apa khususnya cukup untuk murah. makanan kalau bisa masak ya, Mhm, ibaratnya. masak Nggak bisa ya. pun ya setidaknya masak makan nasi dengan telur pun murah gitu. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada Mhm, pertanyaan nih ya. dari ini. Katanya downtown LA kurang safe ya, apakah benar? Pertanyaan kedua, apakah berapa kuota kandidat tahun ini? Seperti apa warga Aussie yang dicari tahun ini? Oke, Kia mungkin Hmm, menjawab pertanyaan satu dan dua. hmm. Untuk nomor satu memang banyak homeless sih di downtown. Cuman so far aku ke sana aman-aman aja sih. Nggak pernah Maksudnya dia masih nggak pernah tahun utuh dan nggak masih pernah oke ada lah. Nggak insiden pernah ada atau hal apa ya. aneh-aneh ya gitu. Cuma memang untuk amannya mungkin kalau malam gitu ya jangan jalan sendiri gitu. Tapi so far ya aku alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sih gitu. Mungkin bisa Ya kita di, hati-hati aja gimana? dijelaskan sedikit ya tentang kayak Hmm? Grab Car atau GoCar yang gratis yang dari USC dalam radius Oh iya berapa ya. itu kayak lift ya namanya. Silakan. Mhm. Untuk radius aku sejujurnya kurang begitu apal ya Mas. Cuman memang untuk sekitar USC itu kita dapat free lift di atas jam 6 malam gitu. Nah, dari rumahku kan sekitar USC itu ke Ralph misalnya ya, itu masih gratis. Nah, makanya em, enaknya kita jadi mahasiswa USC itu kita dapat free lift untuk daerah sekitar USC. Nah, untuk downtown itu di luar USC, cuman kita aksesnya tuh gampang. Kita ada metro gitu. Tiap kali ke downtown pun aku pakai metro. So far aku ngerasa aman-aman aja. Memang mungkin harus hati-hati gitu ya. Em, Mungkin emang harus hati-hati kalau malam gitu. Tapi so far aman-aman aja sih aku. Nah, untuk kuota nih mungkin komite yang bisa jawab. Kalau Ya, untuk untuk angkatanku sih, hmm, angkatan pertama itu ada kemarin ada 4 orang, cuma satu dia em, pilih beasiswa lain, jadi total ada 3. Nah, batch kedua itu ada 2 orang. Nah, batch tiga ada berapa orang, Mas? target kita sebenarnya tiap tahun Mhm. kita sama dua 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 orang. orang terus sampai mungkin di Mhm. tahun kelima ini kita ngejar 10 orang target kita Mhm. total jadi memang rata-rata 2 orang mungkin tahun kelima kita hanya 1 orang mungkin Hmm. tapi nanti kita lihat tapi tahun ini sepertinya kita memang ngincar untuk 2 orang dulu gitu. Oke, Hmm. sebenarnya seperti apa Wardia Usi yang dicari tahun ini? Nah, aku pikir ini Hmm. langsung di application-nya ya, cukup lengkap. Aku nggak hafal by ear sih apa aja Wardia Usi yang dicari ini. Cuman aku pikir tambah-tambah itu yang pasti ngikutin kriteria yang sudah ditentukan IBER dan kemudian mungkin kita juga melihat
dari background kalian, dari leadership kalian, dari komitmen kalian untuk Hmm. kembali, dan aku Ya. pikir salah satu komponen yang juga sangat penting adalah application kalian, esai-esai kalian maupun video video kalian juga gitu. Ketika mungkin Hmm. terpilih top top 35 dulu sih kita, udah gitu kan ada nanti top 10 segala macam kita akan mintakan videonya. Oke, Ya. keunggulan akademik seperti apa yang dimiliki oleh kandidat agar GMAT waiver-nya diterima oleh pihak USC Admission Committee, Kak Nabila atau Kak Tia? Ya, jadi kalau sepemahaman aku dulu kan sering banget ikut webinar dari kampus-kampus gitu. Nah, intinya mereka itu ngasih GMAT waiver ke orang-orang yang menurut mereka memiliki kapabilitas terkait numbers yang bagus gitu. Nah, kalau untuk case aku alumni accounting. Kemarin aku jurusannya accounting di S1 aku. Jadi aku mention S1 aku tuh akuntansi. Kemudian yang kedua, aku juga mention terkait kerjaan aku. Aku kerja di bank, di bagian risk management. Nah, setiap hari aku itu menghitung repayment capacity dari calon debitur ataupun debitur aku gitu. Nah, itu aku mention seperti itu juga. Terus yang ketiga, aku juga lampirin sertifikat-sertifikat kayak kursus online aku. Nah, itu aku lampirin sebagai dokumentasi tambahan dan supporting dokumen lah intinya. Nah, tergantung kalau masnya, kalau boleh tahu backgroundnya apa. Kalau misalnya masnya teknik, mention aja S1 aku tuh teknik gitu. Terus juga mention kerjaan mas kalau misalnya sehari-hari mas berkaitan sama angka, ceritakan juga gitu. Oh, kayak aku kerjanya seperti ini, aku terbiasa dengan numbers kayak gitu. Dan kalau bisa ini tips dari aku, coba deh dari sekarang ikut kursus online. Uh, aku nggak bisa nyebut apa gitu takutnya iklan. Mungkin bisa chat GPT gitu, tanya atau di Google gitu. Kursus online apa yang kira-kira bisa mensupport untuk GMAT waiver. Nah, itu Mas mungkin bisa dari sekarang ikut kursus itu, terus sampai ada sertifikatnya dan lampirin aja sertifikatnya sebagai supporting dokumen gitu. Kemarin aku, Sebenarnya sih disebut juga nggak uh, apa-apa sih, Tia. apa, Kalau masalah kemarin, GMAT waiver, karena kan kembali lagi yang ya menentukan ya, GMAT itu diterima apa uh, enggak, itu kan sebenarnya dari pihak USC, bukan dari pihak iya sih, alumni USC Indonesia, ya, bukan ya. pihak dari Hmm, Komite Tambah Samba. hmm. Ya mungkin bisa lihat linkin aku. Di situ aku juga lampirin kursus online apa yang waktu itu aku ikuti gitu. Gitu. Banyak sih sebenarnya Mas kursus-kursus online yang berkaitan sama numbers ya gitu. Gitu. Contohnya kalau aku sebut MBA Math namanya. Siap. MBA Math. Ya, ada juga dari Oke, Coursera. Banyak banget sih sebenarnya kursus online yang oke. terkait numbers itu. Oke, ada pertanyaan dari Lestari. Halo Ya. Mbak Nabila, di kriteria usia kan maksimal 40 tahun, sedangkan saya 42 tahun dengan yang spirit, dengan pengalaman kerja sudah lebih dari 15 tahun. Apakah ada kesempatan, apakah sudah tidak lewat dikurasi dari awal? Nah, aku pikir ini pertanyaan yang sangat pas untuk dijawab oleh Christina selaku Hmm. koordinator dari Selection Committee, tambah Samba, supaya ikut menyapa kita di malam hari ini di Jakarta. Silakan Christina. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa Malam. kabar semuanya? Terima kasih sudah hadir di info session. Ask me anything about Tambah Sambah. Jadi tadi pertanyaannya kalau sudah 42 gimana kansnya ya gitu. Jadi kalau kami itu menetapkan batasan umur itu berdasarkan kriteria atau requirement yang memang diminta oleh IBER. Maksimum 40 tahun itu adalah requirement langsung dari USC atau dari apa International MBA-nya. Kenapa harus maksimum 40 tahun gitu? Karena eh, memang tadi mungkin udah jelasin gitu, kita mencari mid profesional yang punya pengalaman sudah lebih dari 6 tahun, tapi juga nggak banyak-banyak, nggak lebih dari 40 tahun gitu. Jadi satu kombinasi yang dari segi range mungkin nggak akan terlalu jauh ya gitu. Mungkin nanti Mbak Mbak Tia juga bisa bisa menjelaskan kira-kira kondisi
kelasnya itu akan seperti apa gitu. Memang rata-rata itu pasti above 35 usually ya biasanya ya. Tetapi memang maksimumnya kalau di kami di requirement IBER itu adalah 40 tahun. Seperti itu sih. Jadi memang permintaan dari USC-nya. Itu sih Pak Roland. Mbak Tia mungkin bisa Ya, jelasin kira-kira range teman-temannya itu di umur berapa? Kalau di angkatanku, di kohortku itu rata-rata 36 tahun. Nah, memang ada beberapa yang di atas 50 tuh ada Mbak di kohortku. Di atas 50 tuh ada, tapi memang nggak banyak gitu. Namun memang average-nya 35, 36 Ya, gitu. mungkin kalau dari pihak komite sendiri, ibaratnya memang kami tidak membatasi siapapun yang apply. Dalam arti tadi juga sudah saya katakan ya, kalau misalnya belum 6 tahun atau 7 tahun pengalaman kerja, boleh nggak apply? Boleh sih, boleh-boleh aja. Cuman kan in the end of the day, USC akan menilai ibaratnya pengalaman kerja itu, kemudian posisi kalian, apakah eligible atau enggak signifikan dan sesuai dengan IBER applicants yang lain di tahun itu sih. Oke. Cuman mungkin yang perlu untuk kurasi awal, aku pikir tadi admin kita juga udah share seleksi kita, eligibility kriteria kita. Mungkin yang aku cukup pastikan akan terkurasi di awal adalah yang sudah punya S2 sebelumnya itu sudah pasti kami tidak tolak, sudah pasti tolak, dalam arti tidak akan kami proses dan tidak akan kami baca lagi gitu. Jadi udah pasti kalau kalian sudah punya S2, mohon maaf sekali, kami tidak menerima ke program kita dari seleksi kita pun kita akan langsung eh, dikesampingkan gitu loh. Untuk itulah khususnya dan mungkin catatan yang cukup penting juga bahwa kita memang beasiswa yang memang financial need juga dalam arti memang kita membutuhkan dan kita akan melihat background kalian, pemasukan kalian, gaji kalian dan lain-lain lah untuk menjadi salah satu kriteria kita yaitu financial need juga. Itu selain juga mungkin kita juga kita tekankan juga merit base kalian, tapi financial need juga kita sangat perlukan gitu. Oke, mungkin eh kuota admission oke, mungkin eh Christina mau nambahkan, nah apakah proses scholarship admissions, proses scholarship and IBER ini paralel apa enggak? Silakan. maksudnya paralel gimana tuh ya? Sorry, sorry. Dari Sorry, Mardhani Rizky Anggoro maksudnya chatnya apakah udah keris. misalnya nih, kan ada batas waktu nih, misal Desember gitu, atau misalnya apakah eh, paralel maksudnya jalannya bareng nih secara timeline. Mungkin bisa kita kasih tahu kali timeline kita gimana dan timeline Tadi belum, timeline berarti Desember gimana. belum sempat di-share ya? Sorry. Belum, belum. Kalau untuk Kita soal boleh dibantu preview nggak ya? boleh Hmm, untuk presentasi kan, ya presentasinya. betul betul. Ya, Nggak silakan. ada presentasi. Emang menunggu Mbak Christina ini untuk Wah, presentasi. oke. Nah, aku nggak ngerti apa-apa soalnya presentasinya belum baca dan lain-lain. Bentar. Oke, kita bisa dibantu. Hmm. Oke, untuk timeline, boleh langsung ke timeline aja. Mungkin kalau untuk eh, programnya tadi mungkin udah dijelasin ya, kita itu tambah Samba Scholarship gitu. Tambah itu untuk Tohir, Aussie MBA, Samba itu untuk Suryajaya Aussie MBA. Nah, setiap tahun itu kita akan mensupport 2 orang untuk dikuliahkan atau dikirim ke University of Southern California eh, yang ada di Los Angeles gitu untuk menempuh MBA 1 tahun di International MBA di eh, Marshall Business School seperti itu. Eh, lanjut, kita lanjut next.
Nah, untuk scholarship-nya sendiri, dari aplikasinya kita sudah buka mulai dari 1 Juni, dan nanti end-nya kita akan tutup di 30 September 2025 gitu. Jadi kita masih punya 2,5 bulan gitu untuk teman-teman yang memang ingin tahu atau ingin apa namanya mempersiapkan diri dengan lebih baik ya untuk apa namanya mengapply ke beasiswa ini gitu. Tapi kami memang mengencourage untuk secepat mungkin untuk meng-apply gitu karena sebenarnya proses penilaian juga ongoing paralel itu kami lakukan gitu sehingga ada kemungkinan first apa ya first impression yang pertama kali dapat mungkin lebih ini ya bisa jadi lebih baik tapi bisa jadi enggak. Cuman kita mengencourage untuk mengapply untuk lebih cepat lah gitu, tidak ending di 30 September seperti itu. Lanjut. Ini tentang IBR MBA di USC Marshall. Tadi lokasinya ada di Los Angeles gitu. Mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya kira-kira experience-nya Mbak Tia nih yang baru pulang dari Los Angeles ini kira-kira seperti apa sih gitu sekolah di salah satu city yang sangat-sangat excited lah menurut kita ya di Amerika. Lalu durasinya 1 tahun itu akan dimulai dari Juni 2026 sampai Juni 2027. Memang IBER ini uh, merupakan program yang intensif dan tidak common gitu ya, tidak seperti regular MBA gitu. Biasanya regular MBA itu dia mulai di fall, tapi ini di summer kita sudah mulai di Juni dan akan selesai di bulan Juni juga. Kemungkinan bisa mundur kalau untuk selesainya gitu karena tergantung dengan mata kuliah yang diambil, mata kuliah yang diambil oleh teman-teman pada saat kuliah. Bisa jadi kayak 2 dari 3 award di tambah samba di batch 1 itu ada 2 yang kembali baru di bulan Agustus seperti itu sih. Itu tergantung memang kuliahnya akan yang diambil. Lalu dari segi apa namanya cohort atau classmate ya gitu, teman sekelas gitu itu kira-kira antara 35 sampai 45 dalam satu kelas dan itu in average sih sebenarnya 12 negara gitu, tapi tergantung dari namanya intake pada saat di tahun-tahun tertentu ya bisa jadi berbeda-beda bervariasi gitu. Tapi in average adalah di 12 negara dan experience-nya minimum memang harus 6 tahun gitu maka kita require ditambah sama ini adalah 6 tahun gitu. In average 6 sampai 10 tahun untuk pengalaman pekerjaan. Lanjut untuk ranking, sorry, untuk ranking ini kalau untuk Global MBA dia di nomor 15, lalu untuk Master in Supply Chain Management ini dia ada di nomor 5 ya. Ini untuk apa USC Marshall. Lanjut. Oh ya, sorry, satu lagi. Salah satu yang nanti mungkin bisa di-share juga oleh Mbak Tia gitu. Eh, apa sih keunggulan dari IBR MBA ini? Itu nanti mulai Januari ya, mungkin nanti Mbak Tia bisa tambahin ya Mbak Tia ya, untuk yang consulting project gitu. Jadi salah satu yang Oh iya. program unggulan dari Hmm. IBR MBA ini adalah IBCP, International Business Consulting Project gitu. Iya. Jadi akan ada consulting project with real world client gitu. Jadi mungkin bisa bisa dijelasin kali Mbak Tia biar itu salah satu yang Iya. menurutku excited lah ya dan ini Iya benar-benar. salah satu pengalaman yang sangat berharga lah untuk IBR ini. Monggo silakan. Iya, satu lagi keunggulan iBear itu kita ada consulting project. Nah, ini kita real berkolaborasi dengan startup atau perusahaan lainnya. Nah, untuk tim aku itu kita kolaborasi dengan startup. Jadi dia terkait monitoring tools itu, social media monitoring tools. Kantornya ada di San Francisco. Nah, ini programnya itu dari Januari sampai April itu full spring, 2 term lah kalau di IBR itu. Kemudian satu tim itu bisa 5 sampai 6 orang. Nah, itu kita bisa setim sama kita nggak jadi dalam satu tim itu bervariasi warga negaranya. Aku setim sama orang Korea, orang Jepang, orang India gitu. Nah, kita membantu
klien kita, bukan klien sih, kita mentionnya adalah partner kolaborasi. Nah, kita membantu mereka untuk mencapai apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, pada saat aku membantu mereka untuk menentukan go to market strategi mereka gitu. Nah, itu seru banget. Jadi tiap minggu itu kita nanti dibantu oleh dua profesor. Pada saat aku itu dibantu oleh Profesor Carl Freud sama Profesor Aicha. Jadi tiap minggu kita update ke dua profesor tersebut apa perkembangannya gitu. Mereka membantu kita untuk menentukan next step-nya itu kita harus gimana gitu. Dan untuk aku, waktu itu aku in charge-nya sebagai SME expert. Jadi aku reach out orang-orang, kita interview mereka. um, jadi karena klien aku itu bisnisnya di social media monitoring tools. Nah, kita pengen tahu nih di market yang sekarang itu social media monitoring yang dipakai oleh berbagai industri di dunia itu, di dunia ini seperti apa gitu. Apa sih kekurangannya? Apa pain point dari existing customer gitu. Nah, kita define tuh pain point-nya apa, kemudian apa solusi yang mau kita beri. Nah, kemudian kita juga define produk yang mau kita build tuh seperti apa gitu. Nah, tentunya masing-masing tim itu berbeda uh, partnernya gitu. Ada yang partner dengan Meta, ada yang partner dengan perusahaan di Jepang gitu. Jadi itu super seru banget sih, super seru. Dan cuma di Aibar. Ya, berarti kita, tapi sebelumnya kita dikasih pembekalan kayak how to be consultant gitu lah ya, kalau nggak Ya, salah ya. bener banget. Ya, ada kelasnya, ya. Ya, jadi kita Mhm. apa ya, nggak mulai dari Ya, kosong gitu, tapi kita dikasih pembekalan dulu hmm, sehingga kasih bisa tahu pembekalan. kira alurnya menjadi seorang konsultan Ya, seperti apa. Benar ya, ya? dan tiap minggu itu kita di-guide oleh dua profesor kita. Gimana kamu progresnya udah sampai mana gitu. Terus, Ya, oh ya kamu harus kayak gini nih, kamu harus kayak gini kayak gitu. oke, oke. Gitu seru sih. Mungkin Christina bisa disambung presentasinya, jadi kita bisa Mm, langsung masuk ke boleh. pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, oke, lanjut. Oke, kayaknya ini tadi udah dijelasin. Lanjut aja, masuk ke timeline aja, kita biar langsung. Ini yang di cover itu kita akan cover allowance, lalu juga tiket pesawat pulang pergi ya untuk apa namanya awardee. Ini dokumen to prepare, ini semuanya bisa dilihat di website Tambah Samba Scholarship, itu lengkap semuanya. Kita juga kasih semacam kayak guidance apa aja yang harus disiapkan, terus apa aja yang akan ditanyakan gitu, sehingga teman-teman bisa langsung mengisinya. Apa bisa langsung melihatnya di yang mana eh, website yang ada di Tambah Samba Scholarship. Lanjut. Nah, ini important dates-nya. Jadi tadi kalau dari submission, periodnya ada di 1 Juni sampai 30 September. Lalu nanti ini semua aplikasi itu atau pendaftaran itu dilakukan via online di application form yang tersedia di ausci.org/scholarship. Itu sudah ada semua step yang harus diisi dan apa aja yang diisi, dan itu harus diisi full dan disubmit uh, maksimum 30 September 2025. Lalu nanti setelah itu kami akan memilih itu shortlisted di tanggal 15 Oktober 2025 kita akan memilih beberapa orang itu akan kita kirimkan email. Kalau yang masuk ya, masuk dalam shortlist itu akan kita kirimkan email dan akan kita minta untuk membuat 3 menit video. Dan 3 menit video itu dunya di 31 Oktober 2025. Jadi kita kasih kesempatan sekitar 2 mingguan gitu untuk yang terpilih sebagai shortlisted itu untuk membuat video. Nah, videonya apa gitu itu nanti akan berbeda-beda tergantung dari apa namanya komite akan memutuskan seperti apa gitu. Tapi nanti kita akan memberitahukan ketika kita email sebagai shortlisted itu akan apa aja harus disiapkan, videonya tentang apa aja gitu seperti itu. Tapi usually sih Dan mas ya monggo tapi silakan. usually, sorry, tapi usually Ya usually biasa tentang apa namanya kenapa apa sih gitu kan kelebihan keunggulan gitu kenapa kamu itu cocok untuk
untuk IBR dan segala macam seperti itu sih ya, gitu. Dan Oke, juga mungkin maksudnya untuk promnya nanti akan kita share kontribusi untuk nanti Indonesia, gitu ya. tapi ya, tapi itu nanti bisa jadi bervariasi gitu. Jadi aku tidak akan bilang, oh itu nanti pertanyaan akan seperti itu, tapi bisa jadi bervariasi karena tergantung dari juri dan komite yang akan memutuskan seperti itu sih. Oke, dan mungkin ini tadi menjawab pertanyaan dari Esi ya, apakah harus professional production? Enggak juga, karena memang dari pengalaman kita, yang bahkan yang terpilih dari batch satu dan batch 2 ada yang memang professional video atau professional looking video, tapi memang yang jauh lebih penting adalah isi dari video itu, jawaban-jawaban kamu atas prompt kita lah, dan yang pastinya memang tadi Fran, salah satu komite dari alumni US Indonesia, menjawab yang penting yang suaranya jelas, gambarnya jelas gitu. Ada, saya pernah menonton video yang sangat cepat ngomongnya. Nah, itu juga kita agak susah tuh ngikutinnya maksudnya apa gitu. Ataupun kalau masalah gambar, saya pikir nggak terlalu sepenting suara kalian jelas gitu. Makanya kita juga eh, idealnya mungkin kita akan nanti kita tulis juga bahwa idealnya itu ada subtitle dalam arti Tuh. kalau memang semuanya in English kalian ada subtitle di bawahnya juga sehingga kita bisa benar-benar membaca apa maksud kalian gitu. Lanjut, Ya, Christina. lalu nanti setelah mengirimkan video maksimum di 31 Oktober 2025 by 5 p.m. Jadi jamnya ditentukan ya gitu. Lebih dari itu kita nggak akan terima. Jadi make sure bahwa teman-teman tahu ini jam jam dan waktunya ditentukan, jam dan tanggalnya ditentukan, sorry. Lalu ya berikutnya dari shortlist itu kita akan pilih top 10 kita bilangnya di mana akan kita minta untuk hadir secara offline. Kita akan melakukan interview dengan komite di tanggal 8 November 2025. Di sini eh, teman-teman yang terpilih jadi top 10 itu nanti diminta untuk satu sudah melakukan aplikasi ke iBear program gitu. Jadi aplikasi ke iBear program itu nanti dilakukan direct di websitenya USC gitu. Jadi langsung sudah harus melakukan pendaftaran untuk aplikasi ke iBear program dan juga di pada saat hari hanya itu membawa SBT gitu. Karena tadi dijelaskan oleh Pak Roland bahwa ini financial needs gitu. Jadi kita memang membutuhkan bukti mengenai kondisi keuangan, kondisi finansial dari top 10 kandidat yang terpilih untuk interview. Seperti itu. Lalu dari 10 akan dipilih 6 orang, di mana 6 ini akan kita kirimkan email gitu bahwa telah terpilih. Nah, di stage ini 6 orang ini akan kita kirimkan gitu kan datanya ke USC di mana akan dilakukan final interview oleh USC sendiri gitu. Ini perkiraan waktunya sekitar tanggal 15 November 2025 gitu. Tapi mungkin ini agak bisa geser ya tergantung dengan USC admission-nya gitu. Karena nanti yang akan menginterview itu biasanya USC admission dan juga profesor atau presiden presiden director ya kita bilangnya ya, Program Director. program director yang ada di IBER International MBA gitu. Jadi memang orang yang akan berinteraksi dan juga menjadi apa namanya menjadi salah satu profesor yang akan berinteraksi erat lah ya dengan teman-teman yang nanti akan masuk di IBER gitu. Jadi ada kriteria-kriteria yang mungkin mereka punya pilihan dan kriteria sendiri yang nanti akan dia tentukan pada saat yang final interview. Nah, dari situ kita akan announcement top 2-nya di 15 Desember 2025. Seperti itu. Itu sih kalau untuk yang important dates-nya. Mungkin ingin nambahin bahwa untuk interview with the committee itu alumni USC Indonesia Committee ya, maksudnya atau nggak tambah sambal committee di 8 November itu adalah in person ya. So sisanya itu adalah online. Jadi memang diharapkan in person interview itu di Jakarta. Nah, khususnya untuk yang di luar Jakarta, kalau kalian terpilih menjadi finalis di top 10 kita, kita akan diwajibkan lah untuk bisa datang ke Jakarta untuk melakukan in-person interview. Gitu. Ya, nanti pokoknya Oke. setiap yang terpilih itu kita pasti akan kirim informasi by email dan kita akan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan gitu, apa yang harus iniin gitu. Jadi ya dan juga kan komunikasi bisa via WhatsApp dan segala macam gitu. Jadi bisa bisa lebih enak.
Itu sih. Oke, ada pertanyaan. Ini udah selesai presentasinya sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Kayaknya kayaknya udah. eh ini Oh, gambaran aja foto-foto bahwa gagah dan cantik mereka. Batch tambah 1, sambat batch 2. kita sudah batch 1 dan batch 2. Sekarang kita masuk ke batch 3. Ini yang di batch 1 kebetulan kita ada 3 orang. Itu ada dari 2 dari Mandiri, 1 dari Kementerian apa namanya dari Dijen Pajak lah ya kita bilang. Lalu yang tambah-tambah 2 ini 1 dari PwC, 1 lagi dari Goto Finansial. Nah, tambah-tambah 2 sedang on progress kuliah saat ini, sedangkan yang tambah-tambah 1 mudah-mudahan di Agustus semuanya akan kembali ke Indonesia. Kalau Mbak Tia kebetulan udah balik duluan ya Mbak Tia ya, udah di Jakarta hari ini. Sedangkan yang Mas Dito dan Mas Ado itu baru kembali mungkin sekitar bulan Agustus. Gitu. Karena Dan mungkin kalau ditanya satu-satu kok beda-beda, karena memang di IBER sendiri kan ada elective classes ya. Mungkin Tia bisa bantu jelasin dan mungkin ini nyambung juga soal masalah internship. Silakan Tia. Oke, jadi em, kalau misalnya kita ikut yang normal gitu ya, jadi di summer itu ada 3 elective seharusnya yang tersisa. Nah, 3 elective itu setara dengan 9 unit. Nah, kemudian di elective di summer itu ada elective dari IBER sama elective dari Marshall. Nah, kalau elective dari Marshall itu selesainya Agustus. Kalau elective dari IBER itu intensif sekali. Selesainya itu tanggal 25 Juni gitu. Tapi ada juga satu elective yang selesainya lebih awal tanggal 5 Juni itu dengan Profesor Bamri. Itu terkait corporate strategy. Nah, kemarin aku ngambil corporate strategy, aku selesai di 5 Juni. Nah, untuk Mas Ado beliau ambil Marshall Elective, jadi dia selesainya di Agustus gitu. Kalau Dito, as I remember, dia ambil Marshall juga, cuma selesainya di Juli kalau nggak salah gitu. Nah, cuman beliau, Mas Dito ini lagi internship juga di US gitu. Gitu sih, Mas. Nah, tapi juga di cohort aku nih ada satu outlier, outstanding. Dia memang pengen cepet di Mei. Nah, itu bisa juga kalau teman-teman mau selesai di Mei, berarti di springnya itu ambil mata kuliahnya yang banyak gitu. Nah, temen aku kebetulan namanya Dindo ya. Itu dia selesai di Mei itu di spring dia ambil 8 mata kuliah gitu. Kalau aku ambil 7 mata kuliah. Nah, normalnya berarti ya keluar ya. Sepertinya jaringannya. Habis baterai atau jadi oh ya sorry. Udah muncul jaringan lagi, udah kalinya. muncul lagi, udah muncul Silakan lagi. silakan. Iya, iya, iya. Ya, Normalnya gimana normalnya, normal? normalnya anak IBER itu rata-rata mereka di spring itu ambil 4 sampai 5 mata kuliah gitu. Gitu. Cuman kalau aku ngambil kemarin 7 karena mata kuliah di spring tuh banyak yang menarik elektifnya. Jadi aku ambil banyak di spring seperti itu. Jadi intinya IBR bisa lah kalau mau lulus Mei bisa, mau lulus di Juni bisa, mau lulus di Agustus bisa, terserah Fleksibel nanti ya. gimana. Ah, fleksibel. Oke, Geta masih ada tambahan lagi nih halaman presentasinya atau sudah ini? Udah selesai kayaknya tinggal foto-foto. Oke. Oh, ada ini Ada yang tentang raise hand nih? MBA Fair. Mungkin kita kelarin dulu baru kita langsung pertanyaan terus Ya, nanti. boleh. Jadi kalau yang mau apa ya, ketemu langsung nih gitu kan dengan komite di Tambah Samba Scholarship dan juga mungkin dengan teman-teman awardee yang batch 1 gitu. Kita ada beberapa event-event yang kerjasama dengan yang pertama dengan Shooter, yang kedua dengan Kaplan. Ini ada di beberapa kota, seperti di 19 Juli kita akan ada di Medan dan Makassar, lalu di 26 Juli kita akan ada di Surabaya, 9 Agustus kita akan ada di Balikpapan, 10 Agustus di BSD, 30 Agustus di Jakarta, dan nanti 9 Agustus kita akan ada di Mini Master and MBA Fair bekerjasama dengan EduPack, Kaplan EduPack seperti itu. Jadi ada beberapa, ini kita akan ada booth, kalau ada yang mungkin menyempatkan diri untuk datang, ingin bertanya lebih, lebih lebih banyak, lebih detail gitu silakan datang. Dan nanti informasinya bisa dilihat di Instagram kita, di LinkedIn kita, dan juga di TikTok kita seperti itu.
Sama ini rencana kita juga kita bilangnya pursuing your MBA in the US gitu. Jadi kita mengundang ada beberapa speaker gitu, salah satunya Mbak Tia di sini gitu yang baru aja graduate dari IBR MBA, lalu juga ada nanti Mas Ade Yoga. Mas Ade Yoga itu VP Sales and Trading di BCP Securities. Itu dia eh, satu cohort sama saya gitu. Saya juga IBR MBA yang lulus di 2020. Saya dan Mas Yoga juga barengan di 2020 kita lulus. Lalu juga ada Mas Agil. Mas Agil itu dia Aussie Care Officer. Ini juga salah satu lulusan dari aku lupa ya. Mas Agil itu apa ya? Dari USC juga gitu. Tapi memang bukan dari MBA. Apa Pak? Lupa Pak. IPM, IPM, Oh, International IPM. Public Policy. Public Policy ya, MBA. Mas Agil itu dari apa namanya Public Policy USC juga gitu. Jadi akan ada 3 orang yang pernah kuliah di USC gitu. Jadi bisa bertanya segala hal tentang MBA, tentang master yang ada di USC gitu dan pengalaman-pengalaman apa aja sih yang sudah dirasakan oleh tiga speaker kita itu. Seperti itu sih, ini ada di Pacific Place Mall di Amerika di 2 Agustus jam 10.30 sampai jam 12. Ini boleh kalau yang mau datang juga biar bisa kenalan juga sama komite. Silakan. Nah, ini monggo ini apa ya scan now aja apa informasi yang bisa didapatkan. Kita juga punya WhatsApp number. Dan juga ada email, Instagram, LinkedIn yang bisa diakses gitu kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut. Terima kasih. Thank you. Oke, jadi eh, yuk kita ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin tadi kalau dari ini kita jadi sangat accessible ya. Ada WhatsApp-nya, kemudian ada WhatsApp group juga untuk calon-calon applicants. Dan ibaratnya eh ya kita terbuka lah. Dan khususnya aku sangat encourage kalian untuk mulai melihat application, mulai melihat bikin draft-draft esai maupun eh mulai ngincer nih kira-kira di video bakal ngomong apa. Karena aku pikir pasti akan mirip-mirip gitu loh. Dan kalau memang ada pertanyaan, encourage juga untuk eh, datang in person ketika kita ada event, khususnya kalau memang di kota-kota terdekat kalian lah. Maksudnya kalau di Jakarta, datang ke event-event di Jakarta, termasuk ke Amerika di Agustus tanggal 2 ya di Mall Pacific Place. Oke, yuk kita sekarang lanjut ke pertanyaan nih. Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang masih kita ke skip. Dan tadi ada yang nunjuk dulu, Sebenarnya ada yang raise hand ya, ya, Happy Happy. Happy Vidyasari. Silakan Happy. Mungkin karena kita terlalu lama menjawab mereka, Mbak Happy tidak happy lagi kali ya. Anyway, yuk kita lanjut pertanyaan dari teks dulu deh. Boleh Mbak Tia, boleh dicerita Kayaknya nggak sih Mbak, background? Oh ya udah, soalnya Mbak silakan Happy Mbak ngomong Happy. cuman coba Terus silakan Mbak terus. Happy. Agak Udah. Oke. Kedengeran nggak ya? Kedengeran, silakan. Oh ya, maaf sebelumnya aku on video dulu ya karena emang sambil lagi di jalan pulang nih dari kantor. Mau nanya ini aja, kan kalau tadi kan kuotanya 2 ya, aku lihat dari 2 itu katanya kan 1 tambah awardee, 1 tambah awardee ya. Bedanya apa sih 2 ini gitu? Apakah memang dari sumber dananya aja atau memang ada klausul khusus yang diminta tambah itu seperti apa, tambah seperti apa gitu? Atau memang sebenarnya sama aja, hanya memang yang satu dari Tohir, yang satu dari Surya Wijaya Foundation gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua tadi untuk beberapa yang award di tambah samba ini Kak, untuk waiver GMAT GRI pengen sharing aja gitu. Maksudnya yang kemarin award itu apakah memang sekalian minta waiver juga dan dapat gitu, atau pada tetap submit GRI GMAT standardized testnya gitu Kak. Itu dulu aja.
Makasih. Oke, gimana? Siapa mau menjawab siapa? Monggo kok. Peran monggo. Oke, pertanyaan soal pertama soal apa? Free waiver, GMAT Ya, waiver. yang pertama itu apakah ada requirement yang berbeda ya untuk tambah kenapa tambah samba? Sebenarnya nggak ada Oh, gitu. Jadi oke. tambah dan samba itu paketnya sama lah kita bilang ya. Semua Ya, requirement lebih mungkin kriterianya lebih sama, ke tidak ada. admin aja sih, lebih ke Ya, admin bahwa ini dananya dari ini dari ini, tapi sama aja sih. Dan mungkin kalau boleh ya, aku nambahin sesuatu yang mungkin sangat krusial dan tidak terlalu banyak dibahas, bagaimana ibaratnya beasiswa ini menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan beasiswa-beasiswa lain di luar sana, yaitu di mana dengan diterimanya di beasiswa ini, Anda akan langsung terkonek dengan perusahaan-perusahaan atau nggak jaringan-jaringan bisnis dari Pak Boy maupun Thohir maupun Pak Surya Jaya gitu. Nah, saya pikir itu sesuatu yang lebih dari sekedar beasiswa lain yang hanya memberikan beasiswa dan ataupun mungkin yang sponsor dari perusahaan ya langsung kembali ke hanya satu perusahaan itu gitu. Ataupun misalnya beasiswa misalnya taruhlah LPDP begitu kembali ke Indonesia you are on your own lah ibaratnya. But with this scholarship, I would say you get connected to like many companies that under Surya Jaya and Tohir family ya, I would say gitu sih. Terus mungkin yang tadi nih dari banyakan background mahasiswa tuh banyakan di government, private atau entrepreneurship kali ya. iya. Dari Pak Saiful Sinuhaji. Haji. Mungkin jawab dulu yang kedua kali ya, yang jimat wafer Boleh. Oh Ya, iya, iya itu belum. Sorry. ya, sebelum loncat. Berarti ya, kalau ya. setauku kalau jimat wafer mau gak deh, karena teman-teman kayak Hmm, banyaknya jimat wafer ya, yang iya, yang di satu dan maupun dua, gimana iya, tuh iya. Mbak? Kebanyakan dari kami Gmat Waiver. Em, jadi nanti Mbak cek websitenya berkala ya, karena takutnya ada perubahan gitu. Nah, kalau untuk angkatanku kemarin tuh kalau di US itu sistemnya kita submit application gitu untuk request GMAT waiver ya gitu. Nah, beda kampus tuh beda peraturan, jadi kita mesti lihat websitenya. Nah, pas angkatan aku submit application. It means that aku udah submit IELTS aku udah submit essay aku gitu. Dan prosesnya pada saat itu juga aku buat esai, kenapa aku layak untuk dapat GMAT waiver. Yang udah aku ceritain tadi, aku mention kalau background S1 aku tuh accounting, terus background kerjaan aku juga, aku setiap hari terbiasa dengan numbers, aku mention job responsibility aku apa gitu. Dan juga aku lampirkan sertifikat MBA Med gitu, MBA Med. Jadi sebagai supporting dokumen lah gitu biar lebih meyakinkan gitu. Jadi kalau pada saat itu 2024 yang lalu kita submit aplikasi sekaligus kita request untuk GMAT waiver. Nah, setelah submit itu ada jeda waktu 1 sampai 2 minggu itu nanti kita akan dapat email apakah kita diterima atau enggak GMAT waiver-nya. Kalau misalnya diterima, berarti langkah selanjutnya adalah kita tunggu nih, kita tunggu apakah aplikasi kita lanjut ke interview, apakah ditolak, apakah kita waitlist gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. Nah, kalau aku pada saat itu diterima dan alhamdulillah lanjut gitu. Tapi kalau misalnya jimat waiver-nya nggak diterima, itu bukan berarti kita ditolak. Itu artinya adalah kita masih harus submit GMAT atau GRE kita gitu. Jadi Gitu sih. eh, kayak mungkin tambahan ya bahwa kita Aha. tuh kan paralel ya antara proses seleksi dari komite tambah sama sendiri maupun Mhm. seleksi dari komite IBER sendiri ya. Dan memang seingatku kita pernah ngobrol dengan admission director dari MBA IBER, Grace ya, namanya Grace Kim. Dan dia sendiri encourage untuk potential applicants untuk GMAT gitu. Dan memang setauku di
di MBA lain juga sangat menyarankan lah ataupun memang ada yang mewajibkan adanya GMAT itu sendiri. Jadi your application will stand out lah. Maksudnya kalau misalnya punya GMAT gitu. Tapi memang dari aku ngobrol-ngobrol ke beberapa orang, GMAT itu memang butuh waktu lah untuk bisa dapat nilai yang cukup baik. Tapi aku pikir kalau sekarang di bulan Juli dan kalian memang sudah mempersiapkan, pasti bisa gitu loh sebelum sebelum November atau Desember gitu ke tanggal-tanggal yang tadi udah di-share gitu. Oke, nah ini penting nih untuk boleh lanjut intern beberapa bulan sebelum balik ke Indonesia. Terima kasih. Nah, mungkin yang juga penting untuk kita kasih tahu dari sekarang adalah semua awardee dari Tambah Samba diwajibkan untuk pulang ke Indonesia. Nah, apakah langsung atau tidak? Nah, saya pikir eh, di-encourage untuk langsung, tapi kalau memang ada bagian dari kelas yang juga mungkin internship dan mungkin hanya berbeda, ibaratnya dari Mei atau Juni, hanya Juli atau Agustus, nggak apa-apa. Tapi yang pasti memang harus pulang secepat mungkin gitu. Dan ini karena memang kita beasiswanya juga kecil dan ibaratnya kita tahu satu sama lain dan apa, jadi ibaratnya kita encourage lah untuk langsung pulang karena memang the biggest point of this scholarship adalah we want you guys to go back and contribute something to Indonesia gitu. Oke, mungkin ada lagi em TOEFL-nya TOEFL apa? Kalau masih staff bisa nggak ya? Staff apa maksudnya? Untuk TOEFL gimana? Apakah paper base, electronic base? Kalau untuk MBA itu TOEFL IBT yang ada 4 gitu, kayak ada listening, speaking, yang bukan paper based yang IBT. Tapi nanti dicek lagi ya di website karena ada beberapa kampus yang mereka cuma nerima TOEFL IBT misalnya atau cuma nerima IELTS atau bisa dua-duanya gitu. Jadi nanti dicek lagi gitu. Karena tiap tahun itu requirement-nya bisa beda. Even untuk GMAT waiver ada Hujan. ada beberapa kampus yang oh tahun lalu ada GMAT waiver, tahun ini tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi kita harus selalu update dengan requirement yang baru gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Kayaknya kita udah habis nih pertanyaan nih. Ya, kalau TOEFL. tadi apa pertanyaan kalau masih staff bisa nggak ya Kak? Yang penting punya pengalaman minimum minimum 4 tahun, kita nggak lihat maksudnya jabatan Oh, posisi maksudnya apa staf gitu ya. posisi jabatan. Jabatan. Pokoknya punya pengalaman minimum 6 tahun. Mhm. Kita nggak harus ibaratnya manajer atau CEO Manajer gitu atau ya. direktur atau apa gitu. Oke. Hmm. Nah, oke, ada Kayak ada lagi. yang belum dijawab nih Mas. Kebanyakan bekerja di sektor apa? Government, private, entrepreneurship. Kalau di cohortku itu diverse banget ya. Dan memang MBA itu kan dia harus diverse, nggak boleh terkonsentrasi di finance atau di entrepreneurship gitu. Jadi dari government ada, dari private ada, dari entrepreneurship ada gitu. Bahkan dari veteran juga ada, militer gitu. Jadi semua ada. Mungkin Dan yang memang pas, yang yang tadi juga disebutin oleh Tia, yang pasti hmm, IBR program IBR sendiri ini memang banyak menerima hmm, international students ya, dan memang ya, jadi ya, jadi saya pikir sangat menarik hmm, melihat proses tentang bagaimana koneksi, gimana hmm, ibaratnya tiap negara, terus aku pikir, nah ini mungkin kalau seputar apa yang menjadi seru gitu, karena memang majority kan ya hmm, international student dan mungkin sekian banyak juga hmm. cukup banyak Asia Pasifik ya, kalau aku nggak salah. Iya Asia. Ya kebanyakan Asia. Kalau untuk cohortku tuh kebanyakan dari Korea, India, Jepang. Itu 3 negara yang paling banyak di angkatanku. Oh ya sama IBER itu eh, 1/3 atau bahkan 2/3 itu mereka sponsor student gitu. Jadi contoh dari Korean Air itu tiap tahun mereka ada representatif yang belajar di IBER gitu. Terus di angkatanku ada juga dari LG untuk company sponsornya. Gitu. Kalau dari Indonesia ada dari Bank BSI gitu. Dari Tambah Samba pastinya dan LPDP
Dan Jadi mungkin really diverse. kita kita bedah ya bahwa misalnya angkatannya Tia Hmm. di IBER 47 ya. 47 ya. 47 itu ada berapa orang Indonesia dan dari mana aja beasiswanya. Ya. Dan Mhm. kemudian di angkatan 48 Felicia dan Iya. ini ada berapa? Gitu. Silakan Iya. Tia. Di angkatanku tuh sebenarnya ada 55 Mas awalnya. Tapi kita ada 2 orang yang mereka itu drop. Tapi nanti akan kembali lagi di tahun ini. Nah, untuk Indonesianya sendiri kita ada 5 orang di IPR 47. Itu satu dari Bank BSI, Pijar, dia beasiswa BSI. Terus satu itu beasiswa LPDP, namanya Pinurba. Kemudian 3 orang dari Tambah Samba, ada aku, Dito, sama Ado gitu. Kalau untuk IBR 48 sendiri, Indonesianya ada 2 orang, itu kedua-duanya dari Tambah Samba. Kemudian yang IBR 46 itu kalau nggak salah ada 4 orang ya. Itu ada dari ada Lima dari orang Bank juga. Mandiri, 5 dari orang. Pertamina, kemudian dari Kaltim ya kalau nggak salah, Pupuk Kaltim. 5 Terus orang. Di satu lagi 46 Kayaknya dong. 5 orang. 2 dari Fili, Pertamina, Yuna, satu Oh iya, Dita, satu Pupuk Kaltim, satu lagi aha, Bang, kayak nggak empat jadi. deh. Sorry, yang satu lagi ngedrop ya. Di apa namanya nggak jadi. Empat. 4. ya 4 orang ya. Jadi almost every year lah ya di IBER tuh pasti Ya. ada Indonesianya. Mudah-mudahan kita bisa Mm-mm. membudidayakan tradisi ini. Dan Ya, mungkin selama beberapa tahun ke depan tuh pasti ada lah. Memang kebetulan di angkatan sekarang yang lagi jalan nih ongoing Ya. hanya 2 orang, which is dari Tambah Samba, yaitu Ya. Faisal dan Felicia. Mhm. Itu dan tapi mungkin catatan juga ya untuk teman-teman yang tidak hanya maksudnya memang ibaratnya ngincar juga untuk bisa bagian dari Mhm. IPR bisa juga sambil paralel ya daftar ke beasiswa-beasiswa lain misal LPDP karena memang di angkatannya Tia pun ada 1 orang dari LPDP juga si PDP. Nurba gitu. Iya. Tapi memang ya nggak ya namanya juga beasiswa ya pasti prosesnya juga nggak ada seleksinya lah dan tidak mudah tapi Mhm. kan lumayan gitu. Mhm. Oke. Ada pertanyaan tesis lagi nggak nih sih di Bang. IBER? Tesis nggak ada, kita adanya consulting project Apa tuh bedanya gitu. dengan tesis? Kalau tesis, I don't know ya. Kalau MBA itu nggak ada tesis sih. Dia lebih ke consulting project dan tugas-tugas gitu. Jadi kalau MBA di US itu memang tidak ada tesis ya, maksudnya di universitas Iya, pun seperti itu gitu. Jadi iya. apa namanya lebih ke arah consulting project atau Mhm. ya project-project lah kita bilangnya ya bentuknya bisa Mhm. macam-macam. Project-project, tim project. Tapi yang bukan biasanya memang yang bukan individual Mhm. project gitu, bukan yang tesis kan sendiri gitu kita lakuin. Kalau ini Iya. lebih ke arah grup biasa. Seperti itu sih. Mhm. Saya pikir kalau di US tuh cuman disertasi ya dan itu pun S3 ya. Ya, kalau disertasi di S3. Iya. Kalau S1, S2 kita nggak ada tuh ya skripsi-skripsian, tesis-tesisan. Iya. Dan apa ya, ciri khasnya MBA itu kita case study gitu. Jadi dan kita biasanya case-nya itu dari Harvard Business Review dan tiap pertemuan itu ada case yang dibahas gitu. Jadi sebelum kelas kita udah baca dulu case-nya. Nanti pas di kelas dibahas langsung gitu. Almost almost semua course itu ada case-nya. Itu ciri khas dari MBA sih. Ya, ada yang nanya, ada nggak yang background dari teknik? Nah, saya pikir kan itu untuk IBR tuh berbeda-beda tiap tahun ya. Nah, maksudnya Ya, aku di angkatan dia sempat ketemu orang yang backgroundnya kerjanya di perusahaan film gitu. Artinya bisa aja gitu. Maksudnya ya, dari perusahaan yang tidak lazim ya mungkin. Tapi aku iya, pikir enggak, bukan tim menutup kemungkinan ya, Tia ya. Boleh diceritakan. iya. Dari teknik ada banget gitu. Malah banyak dari teknik. Nah, justru kalau misalnya masih dari teknik itu menurutku strong point. Jelas butuh MBA gitu. Jelas butuh bisnis. Karena
di S1-nya nggak dapat pelajaran terkait bisnis kan. Nah, itu bisa di-mention di esainya. Kenapa butuh MBA gitu untuk enhance dan strengthen terkait business acumen gitu kan. Nah, terus juga ya pokoknya diverse banget sih Mas. Maksudnya ada dari teknik, ada yang dulunya accounting, ada yang perfilman S1-nya gitu. Malah ada juga yang ini bukan di cohortku sih, di MBA program lain. Ada yang S1-nya juga dokter. S1 dokter, kemudian S2 ambil MBA karena memang dia pengen run bisnis di healthcare tujuannya gitu. Jadi MBA itu sebenarnya open untuk semua background, nggak usah takut gitu. Memang karena di MBA sendiri itu kita admission committee-nya itu mereka ngincar diversity gitu. Jadi tujuannya kita belajar dari teman kita juga gitu. Dan makanya apa yang admission committee cari dari kita adalah apa value yang bisa kita bawa ke table gitu. Apa yang bisa kita kasih ke teman kita gitu. Jadi don't worry. Don't worry. Salah satu di kita, Faisal, S1 juga di Ya. ITB, ya, dan dia juga sempat kerja di sebagai teknik-teknikan lah setelah lulus dari ITB sebelum kemudian Mhm. melipir ke PwC dan lain-lain. Mbak Felicia juga teknik bukan ya kalau nggak salah. Oh, teknik ya. Iya, Ya, ya Iya, Unpar ya, Mbak Felicia. Parahian ya. Iya. jadi kalau Oke, ada lagi uh, pertanyaan? mungkin Boleh saya ditulis nambahin atau ya kok angkat ya. tangan ya? Silakan, Christina, gimana? Ya kalau kenapa kenapa orang ngambil MBA seperti tadi yang Mbak Tia bilang gitu. Jadi begitu Mhm. banyaknya orang yang memanfaatkan MBA ini sebagai changing career path gitu. Yang tadinya Mhm. dia di teknik gitu. Kalau misalnya Mhm. mungkin who knows gitu kan, mau Mhm. belajar tentang finance, tentang bangun bisnis gimana gitu kan, segala Iya. macam gitu ya. Biasanya tuh MBA salah satu yang diincar gitu untuk jadi apa namanya perpindahan seperti itu. Kayak dokter tadi itu Iya. salah satu di angkatan itu juga ada 2020 dia juga ya Mhm. itu memang karena dia mau bangun bisnis di healthcare seperti itu sih. Gitu. Jadi ya Mhm. ya jangan merasa minder karena aku nggak punya pengalaman di finance dan segala macam gitu. Cuman memang nanti mungkin Iya. PR-nya ya tadi ya masalah GMAT waiver atau apapun gitu. Tapi kan ya sebenarnya ya bisa dicoba Mhm. aja. Kita Mhm. nggak ada salahnya kan mencoba Iya. meng-apply untuk GMAT waiver gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti misalnya nggak di-approve bukan berarti belum tentu tidak di-approve di USC-nya gitu. Tapi berarti harus submit GMAT-nya seperti itu aja sih. Mhm. Ya. Ada pertanyaan, Oke. apakah track MBA biasanya ambil S3 di bidang apa? Apa ya? Apa aja bisa sebenarnya. Apa yang bisa sih? Itu depends. Itu depends sih dari ambisi masing-masing. Iya, betul. Tapi Tergantung biasanya, orangnya, tergantung ya. Tapi ininya biasanya juga. ambisi orang biasanya MBA sih Mas. Maksudnya ambisi terakhir ya. Ambisi terakhir tuh biasanya MBA gitu. Tapi kalau misalnya mau S3 lagi, ya itu tergantung orang sih. Gitu. Dan rata-rata maksudnya bisnis juga ya, atau ekonomi kali ya. I don't know. Ya, Tergantung. Tapi Itu benar rata-rata ini emang tergantung. orang yang pengen kerja ya, kayaknya ya. Ya. Mungkin MPA mungkin ya. I don't know. Ya aku pernah dengar Oke. sih ada orang yang udah ambil MBA terus dia S2 lagi sih, bukan S3, S2 lagi dia MPA gitu. Sih, Dan ada beberapa ya, depends sih. kayaknya dari angkatannya Tia yang habis dari IBER lanjut lagi ya. Mungkin karena memang Ada satu orang hobi eh aja lah gitu. Japanese, dia eh, company sponsor, terus setelah IBR selesai dia mau lanjut S2 lagi di entrepreneurship. ya, Emang Kalau suka bisa, belajar kayaknya. Tapi kalau emang bisa. USC sih bagus banget entrepreneurshipnya, Oh, setuju sebagus itu, itu. setuju. Oh ya, makanya dia mau ngambil entrepreneurship cuma di USC gitu. Oke, ada lagi? Mungkin kita bisa tutup dalam 8 menit. Kalau enggak, atau kalau enggak ya kita tutup sekarang juga boleh. Kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Oke, mungkin kita kasih pertanyaan ke Tia nih. Gimana Iya. sih
Biar itu kan katanya intens nih, capek banget, Ya, lelah nih, karena kan memang idealnya tinggal deket kampus, karena pagi udah ke kampus, baru pulang malam, kurang ya, tidur, dan lain-lain. Apakah masih bisa bersenang-senang di Los Angeles? Karena kan Los Angeles tuh lalaland lah hmm, ya, masa nggak senang-senang gitu. ya, So, nggak mungkin gitu sebagai anak IBR dan juga anak tambah sambah, karena pressure-nya begitu tinggi. Silakan Tia. ya. Em, ini beda orang pasti jawabannya beda ya. Kalau untuk senang-senang itu mungkin lebih ke Mas Ado sih kayaknya. Buang Aku body deh, jarang. buang body. Aku mah enggak Apa? ada tuh yang seneng-seneng terus gitu. Kenapa, Tapi kenapa? mostly kalau aku lihat teman-temanku ya, maksudnya masih bisa kok gitu weekend keluar hangout. Bahkan IBL sendiri itu banyak acaranya, acara senang-senang. Jadi kita tuh ada budget dari kampus. Aku nggak tahu nominalnya berapa gitu ya. Cuma tuh budget itu memang untuk entertainment. Jadi untuk acara barbecue, makan-makan, terus juga eh, banyak nih pokoknya IBL tuh spesial ya Mbak ya, Mbak Christina. Kita tuh banyak banget acaranya kan, Betul, nggak betul. cuman belajar gitu. Bahkan ada juga acara kita ke Hollywood Bowl, kita nonton konser dan itu free, itu udah dibayarin IBR gitu. Jadi meskipun kita intensif, kita banyak juga acara funnya gitu. Kita main bowling bareng dan free, itu free ya. Jadi awal program kita mulai itu ada retreat, terus di akhir program itu ada retreat lagi gitu. Dan itu free udah termasuk tuition fee gitu. Bisa kok Mas jalan-jalan, kita lihat salah satu award kita namanya Rizdianto, itu work study life balance, jalan-jalan kemana-mana tapi tetap bagus nilainya ya, Oke, bisa banget lah. dan Hmm. mungkin ada pertanyaan nih seputar ibaratnya mungkin majority dari Indonesia Muslim. Is it hard to be a Muslim in USA atau as a Muslim student Hmm. di Amerika? Aku pikir Ya. pertanyaan mungkin ada yang banyak bertanya tapi belum tersampaikan. Hmm. Silakan Ya. ya. Aku jujur surprise ya di LA. Aku tuh tiap hari jalan kan dari kosan ke kampus. Itu ada aja orang random ngomong, nyapa gitu. Assalamualaikum. Nah, mungkin karena LA tuh diverse ya, city-nya tuh benar-benar diverse, banyak orang Asia-nya. Jadi aku ngerasa toleransi di LA tuh tinggi banget gitu, dan aku nggak merasa takut di sana pakai kerudung gitu. Malah sering banget, sorry kalau ada suara petir lagi hujan di sini. Jadi em, ada aja gitu orang nyapa Assalamualaikum, gitu. Padahal mereka bukan Muslim gitu. Jadi aku ngerasa welcome banget sih di LA itu. Dan Feel mengenai like home makanan lah. gimana? Makanan, makanan. Apakah Oh banyak Lebaran gimana Lebaran? apa? Makanan, Lebaran oh banyak banget makanan eating. orang Asia di sana. Makanan Thailand food banyak, Korean food banyak, Indonesian food juga ada. Kita ada Simpang Asia, banyak penjual restoran Indonesia di sana gitu. Jadi nggak, jangan takut lah dan gitu. untuk Malah tempat ibadah juga cukup banyak ya, termasuk kalau memang banyak komunitas Indonesia ada Masjid ya, At-Thohir juga ya di Korea ya, Selatan. ya. Bahkan di USC juga ada masjid dekat USC gitu. Oh iya ya, ada yang dekat exposition itu ya. Ya, Masjid Omar. Mhm, Gitu. Jadi mhm. aku pas kemarin puasa tuh aku terawih kalau nggak di Masjid At-Thohir di Masjid Omar. Dan itu ada buka puasa bareng gitu, ada takjil. Jadi ya feels like home lah kalau menurutku di LA mah. Ya nggak sih Mas Roland? Nah itu emang yang Mbak Christina. Ya Oke, kan Mbak Christina? sekalian sekalian ngajak gitu. Oke, ada pertanyaan bagus nih dari Siva sama Larry. Ya, Izin curious sama respon company tempat kita jadi konsultan, mengingat kita akan tahu strategi mereka. Contoh disebutkan tadi go to market.
Apakah mereka open atas setting kita atau feedback apa yang diberikan oleh manajemen company tersebut? Terima kasih. Ya, ya. Mereka sangat open. Mereka sangat open terhadap feedback kita. Jadi kemarin tuh ada 2 tim yang berkolaborasi dengan startup ini gitu. Tim aku dan ada tim satu lagi. Dan mereka sangat open dan mereka sangat happy dengan kerjaan kita gitu. Bahkan di ujung uh, project kita mereka ngasih ini, kasih card kayak gift card itu kita bisa belanja di USC Bookstore itu nilainya $100. Saking mereka happy dan kita dibawa dinner bareng sama mereka gitu. Nah, intinya mereka open dan mereka sangat happy karena kita benar-benar interview interview banyak orang dan orang yang kita interview itu memang expert di bidang itu gitu. Jadi mereka sampai nanya, kamu sampai interview orang ini gitu. Kenal dari mana ya? Oh ya kita reach out di LinkedIn. Oh ya ini temennya temennya ini. Gitu. Oh ini koneksinya ini gitu. Jadi sehappy itu sih mereka gitu. Karena memang em, yang kita lakukan itu real gitu. Kita tanya ke orang yang benar-benar expert di industri yang industri banyak industri lah, gitu. Nggak cuma satu. Oh. Oke, ada pertanyaan bagus nih. Yang saya pikir Hmm. berhubungan nih Larry dengan Atika mengenai keluarga. Dari Larry, Hmm. apakah Kak ada insight nggak ya untuk yang membawa keluarga, untuk kondisi saya membawa Hmm. satu anak toddler, terutama terkait sekolah anak. Ya, ya. Dan juga berhubungan dengan Atika, bertanya untuk 1 year program, apakah visa tetap mudah untuk dependent atau keluarganya? Hmm. Silakan dikasih contoh kasus termasuk dirimu dan mungkin teman Ya, angkatanmu. Maupun ya, angkatan atas juga lumayan banyak kan yang bawa keluarga. iya. Em, ini aku nggak bawa keluarga ya. Cuman kalau aku lihat di teman-temanku yang bawa keluarga, itu mereka dapat fasilitas sekolah di sana, gitu. Terus juga sependengaran aku ada juga asuransi untuk anak. Apalagi katanya kalau di California itu insurance untuk anak tuh bagus banget gitu dan nggak semua state memberikan fasilitas sebagus itu gitu. Tapi kalian bisa reach out orang-orang yang kuliah ke LA membawa anak. Nanti mungkin bisa reach out ke aku kasih tahu namanya siapa di LinkedIn. Mungkin mereka bisa memberikan informasi yang lebih akurat gitu. Kalau Dan yang mungkin, di, hmm, ah, sorry, silakan dilanjutkan Tia. iya iya iya. Itu sih yang aku lihat sih benefitnya banyak banget gitu. Nah, untuk sekolah itu katanya ya dapat makan di sekolah dapat makan gratis dan itu makanannya enak. Terus pokoknya fasilitasnya Betul, itu lengkap sih betul. Mas, ya kan? Makanya sebenarnya pada Setidaknya enak betah gitu menurut loh anak Mbak kecil bawa lah, anak bukan ke menurut LA. Apa? mereka enak. Ya menurut kita. Maksudnya Iya, Saya pernah ngajar. malah ada cerita lucu katanya anaknya pas balik eh, katanya mau mau balik lagi ke LA. Senang di yang sana. pasti sih sebenarnya mungkin kalau untuk khususnya anaknya kalau masih Ah, kecil ya ataupun belum ya, ya otomatis masih kecil lah ya. Eh, ya, belajar bahasa Inggrisnya lebih cepat lah ya, biasanya ya benar benar karena benar. kan dipaksa di sekolah tuh ngomong bahasa Inggris terus. Cuman Ya. mungkin catatan dari kita sebagai komite bahwa Hmm. apakah mendapat tambahan biaya seandainya membawa pasangan atau anak tidak gitu. Artinya memang kalau membawa pasangan ataupun anak ya biaya ditanggung oleh Awandi termasuk jadi ibaratnya 2.500 itu maupun single ataupun sama pasangan sama anak silahkan aja gitu. Tapi memang dari Hmm. tambah-tambah sendiri di 2 batch ini tidak ada yang membawa keluarga gitu. Tapi memang aku tahu eh, di angkatannya Tia maupun di atas Tia banyak yang membawa keluarganya dan rata-rata mereka cukup happy lah dalam arti karena dekat dengan keluarga, kemudian anaknya bisa merasakan lah sekolah di Amerika, belajar kalau aku bilang sih belajar bahasa Inggris paling cepet tuh ya, ibaratnya kan diterjunin langsung di sini. Tapi kan memang dan secara visa sih pasti setidaknya aku ngelihat ya tidak ada yang mengalami kesusahannya. Aku ngerasa nggak dapat visa hanya karena dia keluarga dari penerima beasiswa gitu loh. Jadi kalau Termasuk mungkin visa Tia itu mungkin dia bisa cerita satu di. paket sih kok kalau visa. Kebetulan kan Mhm. Ya. kalau saya memang bukan beasiswa tambah samba ya gitu, tapi aku bawa keluarga juga gitu. Jadi memang Mhm.
ketika interview itu memang kita sudah memasukkan keluarga kita sebagai kan misalnya F1 ya. Jadi nanti kebetulan saya suami sama anak, jadi anak saya dan suami saya dapat visanya F2 langsung otomatis. Asal waktu Oh, aplikasi dia sekalian. oke, Seperti oke, oke, oke. itu seperti itu. Terus kalau untuk yang tadi kondisi misalnya ada anak toddler gitu, setahu saya satu angkatan di atasnya Tia, kebetulan tuh junior saya ya di perusahaan yang sama, mereka bawa anak-anak, ada satu namanya Mas Aulia yang bawa apa namanya anak toddler lah ya kita bilangnya. Jadi di USC itu banyak banget kayak apa ya kalau kita bilang di sini tuh TK atau playgroup apa sih namanya kalau di Amerika yang memang ternyata banyak yang masih kayak berafiliasi lah ya dengan USC gitu. Jadi informasi itu lebih lebih mudah didapatkan. Bahkan di USC sendiri di 32 ya, distrik 32 apa aku lupa atau 30 itu juga ada sekolah yang SD SMP yang memang dia berafiliasi dengan USC gitu. Jadi agak lebih inilah ya, lebih 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 apa ya, ya setidaknya dengan kita kuliah di USC gitu ada privilege gitulah untuk dapetin apa sekolah-sekolah yang memang dekat dengan area USC kalau tinggalnya memang di area USC. Nah, kebetulan anakku waktu itu 5 SD, aku juga tinggal di area USC, SD-nya dia di ya tinggal jalan kaki aja dari kampus seperti itu sih. Jadi ya ini pengalamanku, aku membawa keluarga intensif 1 tahun, di mana peran ibu juga tetap ada gitu, di mana akhirnya karena aku tinggal di dekat kampus, jadi setiap siang aku masih bisa pulang masakin segala macem. Kalau misalnya suamiku pas lagi nggak bisa jemput, aku jalan kaki jemput anakku baru balik lagi. Jadi itu manage ya seperti tadi Mbak Tia bilang, maksudnya intensif 1 tahun tuh bukan yang aduh gue akan belajar terus ya gitu, itu enggak sih. Semua manageable as long as kita memang punya priority, kita bisa bisa menentukan mana yang harus kita kerjain duluan, mana yang menurut kita lebih penting dan segala macam gitu. Seperti itu sih. Jadi masih bisa fun, masih bisa jalan-jalan, masih bisa apa namanya Sabtu Minggu tuh ya nggak harus di rumah harus kerja terus gitu segala macam enggak. Cuman memang ya itu aja apa effort yang kita keluarkan sama 1 tahun itu pasti akan berbeda dibandingkan dengan yang 2 tahun. Gitu kalau 2 tahun mungkin agak lebih ringan tapi 1 tahun ini ya terpuaskan lah kalau menurutku ya ketika kita lulus ya nggak sih Mbak Tia ketika kita lulus terus kita dapat ijazahnya MBA gitu kayak ya that it's excited 1 year lah. Manageable tapi intens juga lah ibaratnya. Ya. Aku ingat banget kemarin kita makan bareng lah sama Tia, sama Pipin, Pinurba, dan Pinurba bilang tuh rasanya pas udah lulus terus ngelihat Felicia tambah 2 ngerjain tugas sambil makan ataupun apapun lah ngezoom atau apa terus dia kerasanya tuh seneng ngelihat akhirnya udah lulus gitu loh. Tapi kan itu mungkin yang kayak kata Christina terpuaskan lah atau terbayarkan gitu selama tahun lumayan intens dan capek tapi kan kalau udah ya udah selesai gitu nggak selama itu kok gitu. Dan mungkin untuk housing dan single dan keluarga berapa? Nah, aku pikir untuk housing kan rata-rata tergantung ya kamu nyewa kamar atau nyewa apartemen. Kalau nyewa apartemen kamu mau isi berapa pun juga bebas gitu. Tapi kalau memang nyewa kamar atau ngekos gitu mungkin ada batasannya gitu. 2 aja ibaratnya kalau kamar biasanya 2 juga udah rame karena kan kamar rata-rata lebih kecil. Tapi kalau kamu nyewanya studio misal studio apartment ya itu mungkin masih dapat sih yang 1500 yang 1500 1400 tuh masih ada sih sekitar USC untuk studio gitu tapi untuk kos-kosan yang kayak tempatnya Tia bisa juga sih sebenarnya kalau mau keluarga ya nggak sih Tia gimana pengalamannya? Bisa. Karena mungkin bisa dibahas juga termasuk kalau misalnya nggak tinggal bareng nih cuma datang kayak visit untuk wisuda dan seminggu 2 minggu Ya, setelah wisuda gimana? Silakan Tia. iya. Ada juga temanku eh, di rumah itu ya Mas, di rumah aku tinggal gitu. Jadi aku tinggal tuh di rumah itu banyak kamar. Nah, jadi bayarnya ya per kamar gitu. Nah, ada juga yang bawa keluarga tahun lalu. Itu kalau seperti itu lapor ke landlord. Kalau akan bawa keluarga, ya mungkin biayanya akan lebih mahal gitu daripada kita sendiri. Cuman ya nggak semahal kalau kita misalnya tinggal di downtown gitu, itu udah pasti mahal gitu sih.
Karena mungkin Paling ya lebih naiknya juga 100-200 kali ya. Aku pikir. infonya sih $250 Oh, oke. naiknya. Tapi itu tergantung landlord ya gitu. Range-nya berapa? Ya mungkin sekitar 250 sampai 500 sih Kalau yang harga single marketnya ya. berapa? Kalau yang single kayak kamarnya Tia tuh berapa di Nah, ini aku outlier Mbak. range-nya? Aku tuh dapet yang murah. Oke. Aku tuh dapet yang murah. Umumnya yang kalau yang umum. Kalau yang umum itu 1.200 sampai 1.500 gitu. Cuman kalau tempatku itu memang outlier, itu udah dari turun temurun gitu. Turun temurun memang udah murah. Jadi cuma dapat privilege nih, turun Jadi temurun. kalau Jadi kalau tambah-tambah bisa dapat privilege ini dong. Oh iya iya, ini kamarku buat buat Faisal. Kamarku buat kamarnya Faisal Ado, ya. kamarnya Ado buat Feli. Jadi Iya, memang Nanti ya gitu. kalau Nanti dapet bisa. yes. kamarnya Feli Yang dan Faisal untuk yang berikutnya. udah di booking nih berapa tahun ke depan gitu. Ya, Sama-sama doang gitu. ya, ya. Ibarat cuman Tempatku mungkin murah lah, itu murah lumayan tempatku. murah. Kalau memang di luar, Hmm, nah saya pikir cuman mungkin em, kalau misalnya bawa keluarga memungkinkan ataupun seandainya tidak mau membawa keluarga, gimana hmm, biar bisa lebih hemat ya cari cari barengan gitu loh. Aku tahu iya. ibaratnya ada masanya si siapa namanya Pipin Dito, sama Dito siapa dan kok Pipin. gitu lupa ya Mas Dito. gitu Dito dan dan Pipin Pipin. itu bareng Ya, gitu satu kamar. Nah itu kan lumayan yang tadinya bisa sharing. 1.000 atau 1.100 jadi tinggal 500-an misalnya. Hmm, Dan lumayan tuh berarti 2.000 bisa senang-senang ataupun makan-makan ataupun apa kek nabung iya. gitu Ditabung. bener. Iya bener lagi ada kehidupan setelah MBA ya gitu. Oke, gimana nih? Hmm. Udah lumayan nih, udah lumayan banyak. Aku serahkan ke Christina nih untuk closing. Thank you dari saya. Ya, terima kasih Korolan, terima kasih Mbak Tia. Terima kasih juga yang sudah hadir dan sudah bertanya gitu. Jangan lupa tadi ada beberapa event-event offline yang akan kita ikutin gitu. Jangan lupa follow di Instagram dan juga LinkedIn untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih banyak semuanya dan jangan lupa apply as soon as possible. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kontak di WhatsApp. Terima kasih. Thank you Terima semuanya. kasih Terima semua. kasih ya. Ayo go apply, Yuk don't semua. hesitate to ask anything. Thank you ya. Selamat malam Thank semuanya di you. sana. Terima kasih Mbak Tia, Korolan, Terima Kak Vita, kasih Mbak Christine, semuanya. Carolan. Thank you semua. Bye-bye. Bye bye. Good luck application-nya semuanya. Ya, terima kasih. Ibad Wahid enter waiting room terlambat sedikit Ibad. Udah masuk tadi dia. Oh udah masuk keluar lagi. Udah Oke keluar. siap. Ya udah. Ya, thank you ya, Ko. Terima Yo, kasih. thank you semua. Thank you. Bye.